Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa syu'ba wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummatihi khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa faman kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Al-Hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Robbi. Juga semoga sholawat dan salam dilimpahkan oleh paduka Allah terhadap junjunan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Wa khususan walasiman pada seluruh jamaah Ar-Ribat Manbal Hikmah dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan, mengijabah dan memberi kesehatan, keafiahan, kesuksesan, keberhasilan, apapun yang dikejar, yang dipinta, yang diinginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Al-Fakir tiada lupa berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saudara-saudara Al-Fakir dimanapun berada dipanjangkan umur oleh Allah yang berkah, diberi rezeki yang banyak, lancar, melimpah ruah, dan juga bermanfaat sehingga membawa untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya dengan anugerah kenikmatan menjadikannya untuk lebih dekat kepada Allah, lebih bisa memperbaik dirinya kita masing-masing, dan untuk bisa memposisikan diri kita sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita semua mendapatkan anugerah rahmat, kasih sayang, dan pengampunan darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan diberikan keturunan, anak cucu yang soleh-solihah, berguna bagi bangsa, nusa, bangsa, negara, dan agama. Sehingga menjadikan penerus atau terwujud peradaban-peradaban yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dunia ini terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman, tentram, nyaman, subur, makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, berada di dalam limpahan karunia, lindungan, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita merenung dan berpikir dan tasarufkan dan tafakur
Atas firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuju pangshuju yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini firman Allah. Idza qila lakum, apabila diucapkan, apabila diperintahkan kepadamu semua, tafassahu fil majalis, luangkanlah, renggangkanlah, lapangkanlah di dalam majlis-majlis, tempat-tempat dimanapun itu. Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan melapangkan kita. Allah akan melapangkan kepada kita kalau kita melapangkan untuk orang lain. Wa idza qila anshuju pangshuju. Dan apabila kita diperintahkan, disuruh, diminta, dianjurkan untuk berdiri, berdirilah kita. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk kita saling menghargai, untuk kita saling menghormati, untuk kita saling memuliakan, untuk kita saling tolong-menolong, untuk kita saling pengertian. Jadi karena ini, ayat ini turun di zaman Rasul ya, waktu Rasulullah sehabis perang Badar. Jadi Rasulullah lagi berada di Padepokan, berada di Ribat. Di situ datang para sahabat. Di situ penuh para sahabat, terus datang para sahabat Ansor ya. Jadi di situ kan sudah penuh. Oleh karena itu turun ayat ini. Maksudnya yang baru datang itu diberi tempat. Maksudnya yang sudah duduk lebih awal, berdirilah, melapangkan tempat untuk yang datang baru. Tuh, oleh karena itu, ya berarti yang lagi duduk seolah-olah disuruh berdiri, berdiri. Terus yang baru datang diberi kelapangan tempat. Jadi hal itulah, ayat ini turun di waktu itulah. Jadi artinya kita diperintahkan, kita diharuskan untuk saling mengerti, saling memuliakan, saling menolong. Nah, sehingga sahabat-sahabat yang terbelakang datang itu karena diberi, dilapangkan tempat, dipersilahkan, yang duduk langsung berdiri, akhirnya yang baru datang bisa duduk. Indah. Makanya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itulah orang-orang yang berilmu, yang beriman. Diangkat derajatnya oleh Allah beberapa derajat. Jadi tandanya orang yang iman, orang yang berilmu, seperti itulah. Di pengertian, perhatian, mau menolong, ada kasih sayang terhadap sesama. Jadi ini diterapkan oleh kita sekarang. Ya, misalkan kita nih, lagi kita berada di
ya tempat kumpulan atau misalkan di mana saja, terus datang ada tamu baru, ya sebaiknya kita seperti itu. Kita beri mereka untuk duduk, ayo kita berdiri, ayo duduk. Jadi sambutlah seperti itu. Jadi jangan gini, pas kita mentang-mentang kita sudah awal, datang yang belakang, wah kita cindet-det aja kita duduk, biarlah itu orangnya belakang ini biar di halaman saja. Berarti itu tidak menandakan bahwa kita beriman dan tidak menandakan bahwa kita itu adalah berilmu. Jadi orang yang beriman, orang yang berilmu berarti bisa melaksanakan seperti itu. Jadi saling menghargai, saling menyayangi, saling memuliakan. Itulah tandanya orang yang iman dan orang yang berilmu. Makanya di mana saja kita, misalkan kita di mobil nih, kita lagi di mobil, terus mobil penuh, ya penuh. Wah, sehingga orang enggak ada tempat lah gitu kan, enggak ada tempat. Kalau memang kita itu orang yang beriman, kalau memang kita itu orang yang berilmu, ya tentu kita, oh ini kasihannya perempuan udah bawa anak, masa dia ngadeg, ya kita mengalah. Ibu duduk, biar saya berdiri. Itu baru orang itu tandanya beriman dan tandanya orang itu berilmu. Seperti itulah. Atau misalkan, wah ada kakek-kakek udah tua. Masa kita orang yang muda, yang gagah, yang segar, wah cindet-det aja duduknya di kursi tenang. Ada yang kakek-kakek udah tua renta, beda sempoyongan gitu, enggak dikasih duduk sama kita. Ya berarti kita tidak termasuk orang yang beriman dan tidak termasuk orang yang berilmu. Jadi orang yang beriman dan berilmu pasti ada tenggang rasa dan ada penyambutan kasih sayang terhadap sesama. Ya udahlah, kita yang muda, kita yang gagah ngalah. Oh, bapak atau abah duduk di sini. Nah, itu tandanya berarti kita itu iman dan berilmu. Alhamdulillah. Oleh karena itu, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui dan Allah akan memberi imbalan kepada kita atas perbuatan kita. Apa yang dilakukan oleh kita, tentu Allah akan memberi pahala yang sangat istimewa. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah mau berbagi atau mengijazahkan satu amalan, satu aurad, yang mana amalan aurad ini adalah aurad amalan pengasihan ya. Jadi kalau zaman dulu zaman Al-Fakir muda mencari aurad wirid-wirid seperti ini sulit kayaknya, sulit. Harus kita, harus kemana? Ya kita cari ulama kemana. Kadang-kadang keluar dari Banten, kadang-kadang ke Jawa Tengah, kadang-kadang ke Jawa Timur, kadang-kadang ke Aceh, kadang-kadang kemana saja kita mendengar ada ulama, ada ahli hukama, ada kiai. Kita datangi hanya sekedar ingin atau mau aurad. Tapi sekarang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dulu dicari sulit, yang dulu dikejar susah, sekarang tinggal buka YouTube, tinggal kita mau, alhamdulillah, terbuka selebar-lebarnya, tinggal kita maunya saja. Ini ilmu pengasihan ini adalah sebenarnya ilmu sangat tinggi lah, sangat tinggi. Makanya Al-Fakir berpesan janganlah dipergunakan yang tidak benar hanya untuk mainan, jangan. Karena kalau dipergunakan tidak benar ya mungkin Al-Fakir kebagian dosanya ya kalau Al-Fakir tidak mengingatkan. Makanya kalau untuk benar, untuk nikah, untuk kebenaran lah silahkan. Tapi kalau memang untuk mempermainkan ya Al-Fakir tidak mengizinkan ini untuk dipergunakan. Jadi, kenapa?
Karena Al-Fakir mengijazahkan, terus Al-Fakir tidak berpesan, nanti dipergunakan untuk tidak benar ya otomatis Al-Fakir di persidangan di hadapan Allah nanti Rabbul Jalil pasti kena terlibat. Oleh karena itu Al-Fakir ijazahkan, silahkan tafadhol amalkan, tapi untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejahatan, Al-Fakir tidak ikut campur. Seperti itu. Jadi ini karena memang perlu, sangat perlu. Karena kadang-kadang kita mau baik, kita mau benar, mau nikah. Tapi perempuan yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita mau hargai justru menolak kita. Ya inilah, pergunakan, amalkan. Atau semacamnya lah, semacamnya. Kita misalkan punya bos ya, punya bos. Kita mau sayang kepada bos. Ingin mengarahkan dia ya. Daripada apa? Daripada rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi bos itu tidak percaya ke kita gitu kan. Ya amalkan ini. Tapi tujuan kita adalah untuk kebaikan. Jadi supaya bos kita itu percaya ke kita, ya kita otomatis kalau sudah percaya ke kita, ya otomatis kita arahkan dia mau. Jadi untuk hal-hal kebaikan silakan tafadhol amalkan. Sebelum Al-Fakir mengijazahkan, ringankan tangan sebentar ya untuk subscribe yang belum, juga klik dan share ini nanti. Bagikan kepada seluruh handai teman, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Silakan. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir billahi ta'ala. Sekarang langsung pengijazahan. Pertama tulis indul hadratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wala hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirru Al-Fatihah. Wala hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadz Sayyid Asdami lu Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadz man ajajani hadza wa khususan ila hadrati Abi Umi wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati ala yai minhum wal amwat syai'ulillahi lahumul Fatihah. Al-Fakir selalu ingatkan setiap kita mengucapkan Al-Fatihah, maka kita jangan lupa membaca surah Al-Fatihah dulu sampai waladolin, dari Alhamdulillah sampai waladolin. Baru kita wirid. Yang diwiridnya adalah ayat Al-Quran ini, tulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim wa yasir umuri ya maisir waqtini minal ijan tasammaita. Di sini ada ya, ada kalimah-kalimah seperti wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina tuh. Jadi pas ya'tina, bayangkan orang yang kita maksud itu mendatangi kita dengan membawa kasih sayang. Terus pas ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua yaitu pas ada tuh Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, tuh fattabi'uni. Jadi pas fattabi'uni, bayangkan orang yang kita maksud itu nurut, taat, tunduk kepada kita di dalam bayangan kita. Tuh, terus pas yang ketiga itu wa yasir umuri ya maisir waqtini, itu pas waqtini, bayangkan orang yang kita tuju itu selalu membutuhkan dan mencari kita. Itu jadi pas 3 kalimat itu kita camkan. Tuh, jadi ini di wiridnya berapa? Ini di wiridnya 1111, puasanya 7 hari. Di wiridnya malam, mau habis sholat tahajud boleh, mau habis sembahyang isya boleh, mau habis sembahyang maghrib juga boleh.
Nanti kalau kita habis puasa, beres puasa ya, beres mengerjakan yang 1111 ini, jadi dawamnya kita sehabis maghrib dan subuh. Berapa kali? 1 kali saja. Tapi kalau kita mau memakai ini, wah kita nih misalkan ada bos nih supaya baik, tunduk, nurut, takluk ke kita, atau ada perempuan supaya mencintai kita, menyayangi kita, kan? Ingin dinikah dengan kita. Cara menerapkannya seperti ini. Jadi dibacanya 41 kali, tapi pertama kita menghadap ke kiblat ya. Jadi menghadap ke kiblat berarti 10 ya. Langsung ke arah barat ya, ke arah barat 10. Langsung ke arah selatan ya. 10 langsung ke utara atau ke kidul 10. Jadi 4 mazhab itu. 4 arah. Di wiridnya berdiri. Jadi bisa kita berdiri gini. Berdiri gini. Dapat 10, langsung kita begini. 10, begini. 10, begini. Nanti pas tinggal 1, ya kita menghadap ke kiblat lagi. Ini insya Allah. Ini kita nggak usah diamalin sampai 1 minggu ya. Kalau yang biasa Al-Fakir laksanakan, itu hanya 1 malam saja sudah terkabul maksudnya. Ya pokoknya jangan lama-lama lah, karena kalau lama-lama nanti kasihan, jadi dia terlalu gitu maksudnya, sampai lupa daratan nantinya. Nah, tapi tergantung, kalau 1 kali belum ya kedua kalinya. Jadi di wiridnya itu sehabis maghrib dan sehabis subuh. Jadi sehabis sholat maghrib dan sehabis sholat subuh. Seperti itu. Kalau kita mau lebih bagus ya, lebih istimewa, ya sambil kita bakar bukhur ya, biarkan setangi atau misalkan luban takar ya, atau apa saja lah. Apa saja yang namanya bukhur. Tapi kalau tidak pakai bukhur juga nggak apa-apa. Ya ini Al-Fakir jajakan untuk semua. Silahkan amalkan, yang menemukan atau yang mengikuti ya. Silahkan. Al-Fakir jajakan, Al-Fakir ridholillahi ta'ala. Ya cuma sekali lagi jangan dipergunakan untuk main-main. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat. Dan semoga ini menjadikan satu wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita. Karena tujuan utama tiada lain tiada bukan adalah kita adalah berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca kalimat Al-Quran. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah khosiat kegunaan itu mah tergantung kita. Sebenarnya dituju atau tidak dituju. Kalau kita memang ada hati di dalam kita, insya Allah dijabah. Jadi kita ya insya Allah lah bermanfaat. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.